Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Baik Bapak Ibu, terlibat berarti di halaman 32 dong. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kan makanya kalau kita i'rab kita itu bisa setingkat, bisa 2 tingkat, bisa 3 tingkat. Gitu. Tadi ja'a bil hasanati, satu sisi dia adalah fi'il madi dan juga dia adalah fi'il wa fa'il. Fi'ilnya ja'a, fa'ila mustatir huwa. Bil hasanati maf'ul bi syibhul jumlah, kan gitu Bapak Ibu. Tapi ja'a bil hasanati karena sudah dimulai oleh man mausul, jadilah dia khobar dari si man. Baik, kurang lebih seperti itu i'rab kalau kita mau i'rab Bapak Ibu. Lanjutannya wa, awa, wa di sini waw atof atau waw apa Bapak Ibu? Atau waw ma'iyah. Bisa atop tak bisa atop atau istinaf. Berarti waw di sini adalah waw atof. Bapak Ibu masih posisi atau kaidah atof wal ma'tuf. Ada yang ma'tufi, ada yang ma'tuf alaih. Mana yang ma'tufinya, mana ma'tuf alaih? Andaikan ini waw atof. Masih ingat kaidah itu Ibu? Atof ma'tuf, ada ma'tuf alaih, ada ma'tufi. Waw ini adalah waw atof. Dan bagi siapa? Atofnya itu menggantungkan yang mana ma'tuf alaih, mana ma'tufi. Ma'tuf alaih yang diatofkan kepadanya. Ma'tufi, wawnya itu diatofkannya kepada yang di atasnya. Wa man ja'a bisayyi'ati, sama i'rabnya sama dengan yang di atas. Wa man ja'anya tinggal menambahkan wawnya waw atof. Man ja'a bisayyi'ati fala yujza. Ja'a kalimat atau kalimat man ja'a bisayyi'ati i'rabnya sama dengan ja'a bil hasanati. Sama. Tinggal posisi fala yujza. Fala. Fa-nya kembali fa jawab syarat. Di sini bentuknya la yujza. Yujza barisnya itu mansub, marfu, sama majrur. Marfu. Ya fi'il mudhari ya jazi tapi dalam posisi majhul, bukan maklum ya Bapak ya. Lawannya majhul apa? Maklum. Fala yujza illa mislaha. Kenapa dibacanya mislaha tidak misluha Pak Ibu? Illa kan harfun istisna'an, huruf istisna, huruf pengecualian. Tapi dibacanya mislaha, dalam Al-Quran sudah tertera, termaktub barisnya mislaha. Karena terkait dengan kemajhulan yujza Bapak Ibu. Jadi bukan terkait dengan ilahnya, tapi terkait dengan yujzanya. Yujza mislaha. Jadi maf'ul. Coba kita terjemah Bapak Ibu. Wa man ja'a bisayyi'at. Dan barang siapa yang membawa keburukan, maka tidaklah ia dibalas semisalnya. Jadi fala yujza, dihilangkan ilahnya pun, tidaklah ia diberikan balasan, tidaklah ia dikasih pembalasan, melainkan semisalnya. Oke, kita ulang Pak Ibu ya, biar nggak bingung. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalimat di bawah ini pada ayat tersebut mengandung taukid atau qasar kira-kira Pak Ibu? Qasar. Ada kalimat al-qasru. Tidak ada pentaukidan Ibu ya. Qasar itu al-hasr, ada tujuan. Al-haras. I'rab man ja'a bil hasanati. Man mausul. Dan dia adalah wahwa mubtada'un. Ja'a bil hasanati fi'lun wa fa'il. Bil hasanati maf'ul bi wa huwa maf'ul bi syibhul jumlah. Ja'a bil hasanati khabar jumlah. Boleh fi mahali raf'in, boleh. Wa huwa khabar fi mahali raf'in. Falahu, fa-nya fa jawab syarat. Lahunya adalah muqaddam. Kalau dipanjangkan kira-kira bunyinya apa Bu? Fala. Andaikan hunya, domir hunya dihilangkan tapi dimunculkan yang takdirnya. Fala huwa, bagi dia. Lahunya tadi khobar muqaddam, asyrunya mubtada muakhar, amsaliha. Karena menggunakan kata jamak asyru, maka amsalnya pun mengikuti jamak juga, tidak mislu atau misli. Amsali mudhafun ilaih. Jadi asyru ini mubtada muakhar wa huwa mudhafun.
amsali mudhafun ilaih. Ha domir ha setelah amsaliha adalah mudhafun tsani. Domir ha. Jadi mudhafun ilaih tapi posisinya yang kedua. Lanjut yang selanjutnya wa man jaa bis sayyi'ati sama wanya waw atfiyah atau waw berhuruf atof waw atof. Man jaa bis sayyi'ati mannya man mausuliyah wa huwa mubtada'un. Jaa bis sayyi'ati fi'lun wa fa'il bis sayyi'ati maf'ul bi syibhul jumlah. Jaa bis sayyi'ati fi mahalli khabar. Raf'in wa huwa khabar. Fala yujza syarat atau jawab syarat. Lamnya lam apa nih? Lanya ini apa nih? La nahiyah, la nafiyah, la nafi yang bermakna tidak. Yujza fi'il mudhari' hul illa harfun istisna'iyah. Mislaha dia adalah maf'ul dari yujza. Hanya yang maksudnya Ibu ya. Ini kalau kita i'rab ayat ini. Lanjut ayat selanjutnya. Qul nani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul kalau terjemahkan apa Ibu artinya? Qul ya. Ingat Bapak Ibu kalau menterjemah fi'il mau bentuknya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr jangan tinggalkan domirnya. Katakan olehmu innani, inna. Nah, ini baru ada nih taukid inna. Inna adalah huruf taukid. Di sini ingat Bapak Ibu pelajaran inna wa akhwatiha, inna dan teman-temannya. Fungsi inna apa? Tunsabul isma wa turfa'ul khabra. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Menasabkan isim itu maknanya isimnya mubtada atau dengan kata lain menasabkan si mubtada'nya dan merafa'kan khabarnya. Itu fungsi inna. Pada kalimat ini, kul innani. Innanya itu adalah apa? Amil inna. Tentu ada mubtada'nya. Mana mubtada'nya? Domir ni. Kul innani. Berarti ni fi mahali nasbin dong. Inna fi mahali nasbin. Inna amil inna. Domir ana yang diganti ni itu adalah isim atau mubtada dari inna fi mahali nasbin di posisi nasab. Hadani. Hadani fi'il madi Pak. Hadani ini kalau tadi sudah ada mubtada dari inna atau isim inna, tentu harus kita temukan khabarnya. Khabarnya pada kalimat ini ada di mana kira-kira Pak Ibu? Khabarnya khola jumlah fi'liyah. Hadani ini apa? Fi'lun madi. Fa'ilnya mana kira-kira Ibu? Domir ana yang diganti dengan domir ana. Oke, hadani fi'lun wa fa'il, di mana fa'ilnya itu berbentuk domir. Domir ini domir mutasil, apa domir munfasil atau mustatir Bapak Ibu. Kalau mutasil menempel, munfasil yang terpisah. Mustatir yang tersembunyi atau ngumpet. Ini di sini domir mutasil. Oke. Rabbi karena dia fi'lun wa fa'il maka Rabbi fi mahalli dalam posisi i'rabnya maf'ul bi fi mahalli nasbin. Baik. Kita lanjut Ibu. Jadi hadani fi'lun wa fa'il. Rabbi Tuhan saya. Terjemahnya maf'ul bi fi mahalli nasbin. Dani Rabbi karena tadi innanya adalah amil inna, ni itu adalah domir ana atau mubtada dari inna, maka hadani khobarnya khobar jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Ila siratin. Ila huruf jar, siratin isim majrur. Jadi jar majrur. Mustaqimin wa huwa man'utun. Mustaqimin an-na'ti min sirati. Saya lagi terjemah Bapak Ibu. Sesungguhnya nani hadani rabbi. Nah itu ada berapa kali kata ana tuh Bapak Ibu tuh. Domir ana yang diganti dengan ni, dengan ya. Sudah pakai inna, innani. Sesungguhnya saya.
hadani Rabb, telah memberikan petunjuk pada saya Tuhan saya, ila siratin, kepada jalan yang lurus. Kalau naat man'ut kita maknai yang, kepada jalan yang lurus. Itu terjemahannya. Yang penting prinsipnya adalah Bapak Ibu mengerti i'rabnya. Siratin itu adalah satu, dia isim majrur dan dia fi mahali man'ut, dalam posisi man'ut atau wahwa man'ut, dan dia man'ut. Siratin naatnya. Masuk ke ayat selanjutnya, lillahi rabbil alamin. Nah, telah kalimat ayat ini lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Kalau dia berbentuk ismiyah secara umum, maka pasti akan tersusun dari mubtada dan khabar itu. Namun ada posisi khabar yang dijadikan ke depan atau yang dijadikan pada awal kalimat. Ini disebut dengan khabar muqaddam. Antara lain dikarenakan dia itu dimulai oleh huruf jar atau zorof atau semisalnya. Pada kalimat ini, lillahi rabbil alamin. Coba kita i'rab satu persatu. Li adalah harful jar. Kalau sudah ada harful jar, mesti harus ada isim majrurnya. Majrurnya mana? Majrurnya Allahi. Kemudian kalau sudah ada isim majrur Allahi, kalimat selanjutnya Rabbi. Rabbi ini kira-kira menurut Bapak Ibu posisi dalam i'rabnya. Isim nama. Istilah dalam bahasa Arabnya apa kira-kira Bapak Ibu? Karena dia sudah dimulai lillahi. Asal katanya kan lillahi ini kan linya harfu jar. Allah itu kan pakai alif lam sebenarnya. Allahi. Pada posisi kalimat Rabbi ini jika disambungkan dengan lillahi, benar dia sebagai mudhafun ilaih. Allahi. Lanjut. Al-alamin. Alamin jelas. Mudhafun Rabbi ilaih. ini dia sebagai mudhafun ilaih. Al-alamin juga sama. Mudhafun ilaih dari mudhafnya Rabbi. Kalau kita terjemahkan, apa terjemahannya Bapak Ibu? Kepunyaan Allah atau milik Allah. Rabbu ini, arti Rabbu itu apa sih Bapak Ibu? Rabbu. Tuhan Ibu ya, Rabbu. Rabb. Kenapa bisa dimaknai Tuhan? Rabba, ya Rabbi. Pemelihara alam. Tapi selalu kita baca di terjemahan Tuhan Bapak Ibu ya. Semesta alam. Jadi Rabba ini, andaikan kita interpretasikan ke makna yang lain, Rabba sama dengan kata pemelihara, penjaga, pemilik, tarbiyah, sama asal katanya yaitu Robba. Kepunyaan Allah lah pemilik penguasa alam semesta. Jadi jelas Bapak ya, i'rab pada kata lillahi rabbil alamin. Kita ulang, lamnya itu linya harfu jar, isim majrurnya Allah. Allah ini juga sebagai mudhaf dan mudhafin ilaihi Rabbi dari mudhaf Allah. Rabbi ini juga sebagai mudhaf ketika dia bersambung dengan al-alamin. Maka al-alamin sebagai mudhafun ilaih dari Rabbi. Kalau kita jadikan dia itu naat, tadi kepunyaan Allah yang memelihara, membimbing, menguasai alam semesta. Kita jadikan dia mudhafun ilaih, kepunyaan Allah memelihara. Pemelihara, pemilik, penguasa alam. Dua-duanya, yang satu yang punya, yang satu si pelaksana. Mana yang lebih tepat Pak? Secara i'rabnya dua-duanya memang bisa ya Pak. Yang satu kepunyaan Allah yang menguasai alam semesta. Kepunyaan Allah penguasa atau pemelihara alam semesta. Oke, kita kembali ke i'rab besarnya. Lillahi khabar muqaddam. Mubtada muakhar mana? Mubtada muakhar jumlah mudhaf wa mudhaf ilaih pada kata Rabbul Alamin. Nah, kalau diterjemahkan menggunakan khabar muqaddam dan mubtada muakhar ini, gimana terjemahnya Bapak Ibu? Melihara alam itu adalah Allah. Ya Pak, ini benar-benar memunculkan 3 variasi interpretasi Bapak Ibu ya. Pertama tadi bisa kan menggunakan mudhaf ilaih, kepunyaan Allah penguasa alam. Jadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, man'ut kepunyaan Allah yang menguasai alam semesta. Khabar muqaddam tada muakhar. Penguasa alam semesta adalah Allah. Mana yang tepatnya? Tiga-tiganya tepat Bu mengarah kepada Allahnya Bapak Ibu ya. Kemahakuasaan Allah pada ayat ini. Nah, ini termasuk hasr atau taukid Bapak Ibu. Taukid. Inilah yang disebut dengan taukid ma'nawiyah. Itu lamnya hajar Ibu, bukan lam taukid ya Bu. Oh iya. Jadi li itu lam itu dah li itu huruf jar tapi bukan huruf lam
taukid, bukan lam penguat. Secara maknanya itu memang li itu kepunyaan Allah. Lanjut ke ayat selanjutnya Bapak Ibu. Sudah? Kita masuk ayat selanjutnya. La syarika lahu. La syarika. La nafi ya? La-nya la nahi atau la nafi? La nafi. Kalau la nahiyah itu la nahiyah itu menjazamkan. Jadi kalau la nahiyah itu la yang menjazamkan. Sementara di sini la syarika fathah atau mansub. Mansub. Maka la di sini la nafiyatul jinsi namanya. La nafiyatul jins. Syarika. Karena dia la nafiyatul jins, maka setelahnya akan berbaris mansubun. Disebutnya dengan isimnya itu isim mansubun jadinya karena ada la nafiyatul jins. Lahunya, lamnya lebih tepatan jar majrur atau apa? Nah, kalau ada isim dari la nafiyah ini setelahnya biasanya ada apa Ibu? Pernah belajar? La syarika lahu. Itu dia yang tadi saya bilang. Secara maknawiyah, taukid maknawiyah tadi itu kalimat lillahi rabbil alamin. Ayat selanjutnya ini kan ayat yang bersambung ya Bu nih. Bukan ayat terpisah, tapi ayat tersambung. La syarika lahu. Makanya kalimat lillahi rabbil alamin taukid, kalimat selanjutnya takkid penguat. Jadi ada taukid, ada takkid Bapak Ibu ya. Biasanya taukidnya dahulu baru takkidnya. Malas. Nah, wa bizalika di sini ada waw. Wawnya waw apa? Waw atof atau waw apa Bapak Ibu? Waw atof. Wa bizalika umirtu. Nah, ini baknya apa nih? Harfu jar. Kemudian zalika ini ada termasuk isim majrur fi mahalli. Isim majrur fi mahalli apa? Dia karena ada waw kan atof. Berarti dia harus ma'tuf dong jadinya kan dia. Posisinya ma'tuf. Kemudian ma'tuf alaihnya mana? Kan ma'tuf alaih itu terletak sebelum huruf atof. Yang setelah huruf atof disebut ma'tuf. Mana ma'tuf alaih dari kalimat ini atau ayat ini? Bapak Ibu masih ingat tentang atof ma'tuf? Kalau tentang pembahasan atof ma'tuf, yang disebut ma'tuf alaih terletak sebelum huruf atof. Yang setelah huruf atof disebut ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Wa bizalika umirtu. Wa bizalika, zalikanya kan kembali kepada la syarika. Jadi ma'tuf alaihnya syarika. Tufnya zalika. Ingat jangan lupa dikasih fi mahallinya. Ismun majrurun fi mahalli. Karena tadi dia mengikuti kepada la syarika. Atofnya kepada la syarika. Fi mahalli nasbin. Umirtu. Umirtu ini apa Bu? Yang ada umiru, umiro, ilmadi, majhul. Tunya sebagai ini yang disebut dengan naib al-fa'il. Apa itu naib? Naib itu wakil yang mewakili si fa'il. Oke, kita terjemahkan Bapak Ibu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. La, karena dia la nafiyatul jins, tiada satu pun itu bermakna. Karena kan la nafiyat benar-benar menafikan. Tiada satu pun sekutu. Lahu, tiada satu pun sekutu baginya. Wa bidzalika, dan dengan jadi kalau kita panjangkan dan dengan tiada sekutu tersebut, umirtu, aku diperintahkan. Jadi kita harus tahu jelas kemana ma'tufnya, ma'tuf alaihnya kemana. Karena yang digunakan sinilah bizalika. Zalika itu termasuk isim isyarah. Jadi kita harus ngerti kemana ma'tufnya, Bapak Ibu, yang atof itu kemana. Jadi kalau kita terjemahkan secara tekstual benar, dan dengan demikian bagaimana? Kita boleh menyekutukan Allah. Nah ini termasuk qasar atau taukid Bapak Ibu. Oh, taukid adalahnya la syarikal tad. Iya, karena ada la termasuk taukid bukan qasar. Kalau Bapak Ibu lihat pemahaman tentang la nafiyatul jins atau teori tentang la nafiyatul jinsi, memang di situ seringkali digunakan dan dikaitkan dengan penguatan atau taukid tadi. Bisa dimaknai dengan anna atau inna atau qad ya. La nafiyatul jinsi. Jadi ini tujuannya adalah lit taukid bukan lil qasar. Kalau lil jinsi itu artinya apa sih? Jenis, tidak jenis. Iya. La nafiyatul jins itu istilah kaidah dalam bahasa Arab di bagian la nafi ya. Tapi disebut la nafiyah lil jins. Karena banyak ada la nahiyah, hanya sekedar la nafi. Tapi kalau la yang seperti ini posisinya lil jinsi. Ayat selanjutnya. Qul aghairallahi abghi rabba. Kulnya adalah
Fi'lun amrin. Aghairo hanya a. Istifham mubtadaun. Kalau sudah ada istifham berarti kan tuh huruf. Kalau sudah huruf dalam kalimat berarti posisinya sebagai isim. Isim berarti dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah harus ada mubtada, khobar. Mubtadanya mana? Ya tadi. A-nya ini mubtadanya. Nah, jadi dulu pernah kita belajar istifham itu kan seringkali hal, apalagi ma, kemudian maza. Hal ini bisa disingkatkan menjadi a. Alam taro. A harfu istifham mabnun al fathi fi mahali rafin mubtadaun. Nah, itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. A ini huruf istifham mabni alal fathi, dia jenis kata atau isim yang tetap mabni berbaris fathah fi mahali di dalam posisi marfu raf'in fi mahali raf'in si raf'in wa huwa mubtada dan dia sebagai mubtada. Ghaira istisna, ada istisna mustasna'nya. Ghairallahi abghi rabba. Coba kita lihat dulu kata per kata. Kembali, kul fi'lul amr yang tersimpan di dalamnya domir anta. Ghairallah, adakah selain Allah? Abghi ini asal katanya apa? Bagha ya bagi. Abghi rabba. Abghi fi'il mudhari'. Bagha ya bagi. Kata yang lain selain mencari. Jadi ini adalah katakanlah olehmu, adakah selain Allah yang akan aku cari sebagai Tuhan? Kita masuk ke dalam tatanan i'rab tadi. A-nya mubtada, ghaironya istisna. Kalau istisna terus tentu kita harus temukan mustasna alaihnya. Allahinya jelas bisa berposisi sebagai mudhofun ilaih. Kan gitu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kita i'rab satu-satu. Karena kul fi'il amr, fi'il dan fa'ilnya termaktub di dalam, maka tentu kita harus menemukan maf'ulnya. Maf'ulnya adalah maf'ul jumlah. Ghairallahi. Abghi rabba. Abghi fi'lun mudhari'. Fi'lun wa fa'il. Domir ana. Fa'ilnya domir ana. Rabba kembali maf'ul. Gitu Bapak Ibu. Kul adalah fi'il amar. Lebih tepatnya fi'il wa fa'il. Fa'ilnya anta. Fa'ilnya mustatir. Al-ghaira, itulah kalau sudah ada fi'il fa'il maka pelengkapnya adalah maf'ulnya. Wa huwa mudhaf. Maf'ul fi mahali nasbin wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih dari mudhaf ghaira. Abghi kembali fi'lun wa fa'il. Fi'ilnya bagho ya bagi, fa'ilnya mustatir. Mustatir mana? Ana. Rabbanya maf'ul bi. Maka terjemahannya, katakanlah olehmu, adakah selain Allah yang pantas abghi, yang pantas dijadikan Rabba, dijadikan Tuhan. Jadi tetap posisi Rabba ini sebagai maf'ul. Mana Bapak Ibu? Pakat Bapak Ibu? Kelas. Ini titik-titik ini sebelumnya pasti ada ayat Bapak Ibu nih. Oke, kita masuk kalimat ini dulu, yang kalimat tadi. Kalimat sampai waqaf jim ini termasuk qasar atau taukid. Karena jelas ada kul Pak Bu amr, penegasan, penekanan, taukid. Jadi secara kalimatnya karena dia dimulai oleh fi'il amr, pasti ada penekanan. Penekanan disebut dengan taukid. Kita lanjut. Nastamir ila kalimatil atiyah. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Ini kalimat yang kepotong nih, ada ayat yang terpotong nih Bapak Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kulli syai' wa huwa rabbu kulli syai'. Huwa jelas huwa. Tada rabbu khabar. Kulli syai', kullinya mudhafun ilaihnya, syai'innya wala taksibu. Kalau kalimat wala taksibu karena tidak ada di kalimat wa huwa rabbu kulli syai', tentu dia akan ataf atau ma'tuf alaihnya kepada abghi. Sama-sama mudhari'. Wala taksibu. Wala, wa di sini wa ataf, lamnya lam apa Pak Ibu? La nafiyah. La nafi. Taksibu fi'lun mudhari'.
Ada fa'ilnya. Kullu nafsin illa 'alaiha. Kullu itu zorof. Zorof Ibu ya. Zorof. Wala taksibu. Kalau kita mau, karena ini sudah termaktub di ayatnya kullu, kan kalau kita mau kembali kepada tatanan kaidah wala taksibu kulla, kan harus begitu Bapak Ibu. Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya sudah termaktub kullu. Tentu kita harus telaah. Kenapa dibaca kullu? Kalau dia kita andaikan kulla sebagaimana maf'ul, karena taksibu fi'lun wa fa'il, maf'ulnya kulla, gitu kan? Tapi di ayat ini ternyata kullunya marfu'. Itu takdir kalimatnya wala taksibu nafsan. Taksibu domirnya apa? Domirnya hiya. Kemana dia harus kita cari hiyanya? Dan tidaklah seseorang, ini seseorang ini dikedepankan. Wala taksibu, dan tidaklah nafsunya dikedepankan. Dan tidaklah seseorang berbuat taksibu. Seseorang itu jenis katanya berjenis mu'annas. Makanya taksibu digunakan domir hiya. Dan tidaklah seseorang atau membuat suatu kesalahan, membuat dosa, kekhilafan, kesalahan, illa 'alaiha. Illa kecuali, melainkan, 'alaiha. Di sini illa 'ala, bukan illa ila, tapi illa 'ala. Berarti ada suatu pembebanan kepada si nafsin. Makanya ada makna melainkan kemudaratannya untuk dia, melainkan beban tanggungannya untuk dia. Terjemahnya begitu. Jadi ketika kita menterjemah seperti ini, wala taksibu kullu nafsin ilaiha illa 'alaiha, di kata nafsinnya kita kedepankan, dan tidaklah seseorang membuat kesalahan atau membuat dosa melainkan kecuali tanggungannya atau bebannya atas dirinya, atau kemudaratannya, melainkan kemudaratannya, imbas buruknya itu atas dirinya. Itu terjemahannya. Itu kalau kullu itu kok jadi zorof sih? Zorof itu secara umum dia ada dua, Bapak. Zorof zaman. Zorof zaman itu zorof waktu, zorof makan, zorof yang terkait dengan tempat. Kalau kita lihat kata kullu itu maknanya adalah setiap, segala. Makanya muncullah tatanan kaidah selanjutnya. Ada zorof secara zorof maknawiyah. Seperti zorof yang kita kenal apa aja, Ibu? Zorof makan contohnya yang berkaitan dengan tempat. Amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba. Itu zorof yang menggambarkan sisi tempat atau makan. Zorof zaman ada qabla, zorof yang menggambarkan waktu. Kullu, kalau kullu ini kan segala, setiap. Memang secara itu dia akan selalu kata-kata isim setelah kullu ini berbaris kasroh. Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu mauludin. Banyak kalimat-kalimat yang menggunakan kulla, tapi setelah kata kulla ini berbaris mazruf, makanya dia dikategorikan ke dalam ranah zorof. Jadi bukan muncul belakangan kullu itu, ya. Kullu itu sudah tertera dalam Al-Quran, dan ketika ditelaah ternyata setelah kullu itu semuanya berbaris majrur atau berbaris kasroh, kategorikan ke dalam ranah zorof. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Sudah dipahami Bapak Ibu? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Nah, kalau ini jelas ilahnya illa istisna. Nah, ada yang mustasna alaihnya. Nah, alaihnya mana? Alaiha jelas gitu kan. Summa. Nah, summa termasuk huruf atof atau enggak Pak Ibu? Atof. Summa ila rabbikum marji'ukum. Summa harfu atfin. Ila rabbikum harfu atfin, huruf atof bahasa Arabnya harfu. Summa ila rabbikum marji'ukum. Summanya harfu atfin, rabbikum marji'ukum. Ila rabbikum, ila harfu jar, rabbikum majrur, isi majrur rabbikum adalah mudhafun ilaih. Rabbi, marji'ukum mubtada muakhar, mubtada yang dikebelakangkan. Terjemahannya Bapak Ibu. Kemudian pada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Marji timbangannya apa, Waduh? Tempat kembali kan, nama tempat kayak nama tempat kembali. Bukan kamu dikembalikan. Kalau dimunculkan kelanjutan ayatnya, Ibu, summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ada fa lagi tuh, fa-nya fa atof juga.
Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi, dan akan mengabari Tuhanmu kepadamu. Nabba'a yunabbi'u, fa'ala yufa''ilu, fi'il mudhari'. Maka akan mengabarkan Tuhanmu bima kuntum, yunabbi'ukum fi'lun mudhari'. Fi'ilnya mana, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dengan domir huwa. Kalau di sini teksnya adalah Allah. Maka maf'ulnya adalah kum. Bima kuntum, ini bi-nya harfu jar, ma-nya ma mausul. Bapak Ibu ingat isi mausul dulu? Ada ma mausul, ada man mausul. Berarti kalau sudah ma mausul diterjemahkannya apa Bapak Ibu? Dengan sesuatu yang, bukan dengan apa-apa ya. Kuntum, yang adalah kalian fihi takhtalifun. Dulu ingat Bapak Ibu ketika mempelajari ma mausul, ada silah mausul, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada silah mausul. Dulu ketika mempelajari isim mausul itu kan ada silah mausul. Silah mausul ini letaknya setelah atau sebelum isim mausul Bapak Ibu? Pas sebelum mausul. Silah mausul letaknya setelah isim mausul. Maka silah mausul pada ayat ini yang bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau dilincikan lagi, ma-nya mausul, kun ini adalah kana. Ingat Bapak Ibu, kana wa akhwatiha, antumnya adalah mubtada kana atau isim kana fi mahali raf'in. Khabar kananya mana? Takhtalifun, fihi takhtalifun. Jadi ada beberapa, andaikan dimunculkan kalimat fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, pada kalimat ini termasuk fa jawab atau fa atof? Pada kalimat ini tentunya fa-nya fa atof, bukan fa jawab. Kalau ada jawab itu ada syaratnya. Mana syaratnya? Ya tadi kan nggak ada tuh. Maka akan mengabarkan kepada kamu Tuhanmu bima kuntum, dengan segala macam hal yang kamu takhtalifun, pun berbeda pendapat. Nah, itu kalau dimunculkan Pak Ibu ya. Jadi masing-masing itu bisa kita i'rab berdasarkan keadaannya. Jadi boleh i'rab parsial, boleh i'rab global, ijmali. Kita lanjut. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi. Wa huwa, wa-nya harfu atfin. Huwa allazi ja'alakum. Huwanya mubtada, ingat itu mubtada. Allazinya mubtada khabar. Mubtadanya huwa, khabarnya apa Bapak? Khabarnya di sini khabar jumlah Bapak Ibu. Ja'alakum khalaifal ardi. Ja'alakum fi'lul madhi. Fa'ilnya apa Bapak Ibu? Fa'ilnya domir huwa mustatir. Kum ini adalah maf'ulnya. Jadi ja'alakum ini adalah fi'ilnya ja'ala, fa'ilnya domir huwa mustatir, kumnya maf'ul bih. Khalaifal ardina. Khalaifa karena bermakna sebagai, tetap sebagai keterangan hal. Khalaif ini jamak atau mufrad Bapak Ibu? Jamak. Mufradnya apa Bapak Ibu? Khalifatun. Mufradnya khalifatun. Dan dia yang telah menjadi, dan dialah ja'alakum, Tuhan yang telah menjadikan kamu sebagai pengelola apa pemimpin. Di sebagian Al-Quran diterjemahkan pemimpin-pemimpin ya Bapak Ibu ya. Di sebagian Al-Quran terjemahkan pengelola. Kalau penguasa diarahkan sama kepada pemimpinnya, pemimpin dan penguasa. Kalau pengelola, pemelihara. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu sebagai pengelola bumi. Khalaifal ardi. Hal al-ardi sebagai khalaifa sebagai hal, al-ardi sebagai mudhafun ilaih. Khalaifa wa huwa hal fi mahalli mudhaf. Al-ardi mudhafun ilaih. Jadi kalimat allazi ja'alakum khalaifal ard, nah itulah yang disebut sebagai khabar jumlah. Mubtada mana? Wa huwa. Kalau dia khabar jumlah terjemahkan dialah, dan dia Allah yang adalah telah menjadikan kamu sebagai pengelola bumi. Inna rabbaka, inna, kembali kita menemukan inna bermakna taukid. Ini jelas taukidnya ada inna rabbaka. Inna ini tunsabul isma wa turfa'ul khabra. Mana isim inna atau mubtada'nya inna, mana khabarnya? Ba isim atau mubtada inna. Domirkanya dia sebagai mudhaf ilaih. Domirka itu mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Robba tadi. Robba isim inna wa huwa mudhaf.
domir ka wa huwa mudhafun ilaih min rabba. Sari'ul iqab. Nah, ketemu nih sari'u sebagai khobar dari inna. Al-iqabi jelas kelihatan dia sebagai mudhafun ilaih. Wa innahu kembali wa-nya wa ataf, innanya li amil inna. Domirhu pada innahu adalah isim inna. Kemudian la ghafurur rahim. Inna yang tadi yang kedua itu litaukid, lam di sini lam takkid, lam penguat. La ghafurun. Ghafur ini wazannya apa Bu? Fa'ulun. Berarti isim fa'ilun. Itu wazannya menggunakan wazan mubalaghah. Memang kalau dilihat dari ditilik dari sisi wazannya yang bermakna mubalaghah. Mubalaghah itu yang makna besar, yang makna banget. Makanya di sini kan la ghafurur rahim, maha pengampun dan penyayang. La ghafurun rahimun. Kalau kita artikan dia naat, maka wa innahu, dan sesungguhnya dialah Allah atau Tuhan yang benar-benar pengampun. Pengampun yang bagaimana? Pengampun yang penyayang. Kalau kita maknai naat, kalau dia sebagai khobar kedua, kalau maf'ul tsani, dan sesungguhnya dialah Tuhan yang benar-benar maha pengampun juga penyayang. Ada juga penyayang. Dua-duanya benar juga. Satu pengampun yang penyayang, pengampun juga penyayang. Secara interpretasi makna sama Ibu ya. Hanya berbeda penerjemahannya aja. Ala kulli hal dari kalimat summa ila rabbikum marji'ukum termasuk qasar atau taukid. Summa, ingat Ibu, summa huruf ataf diatofkan kepada yang atas, maka jelas dia termasuk ranah taukid. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang telah, ini taukid atau qasar. Karena sudah pakai ataf juga jelas dia akan mengarah ke kalimat sebelumnya. Jadi taukid. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim itu jelas sebagai taukidiyah. Inilah Bapak Ibu, kita menelaah, memilah-milah tatanan i'rab pada ayat Al-Qur'an. Ini kita baru menelaah dari sisi i'rabnya, belum di sisi yang prosa-prosanya dan segala macamnya. Baik Bapak Ibu, indakum soal, ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Jadi kalau namanya bahasa Al-Quran itu begini Bapak Ibu ya, kita diajarkan melatih berpikir, menelaah tatanan demi tatanan kata yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca. Semuanya masih dalam ranah taukid Bapak Ibu ya. Ya. Ayat yang ini masih dalam ranah taukid. Ayat atas man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Jelas. Kul innani hadani, juga taukid juga. Ini semuanya masih dalam ranah taukid nih Bapak Ibu nih. Ustaz, untuk mengetahui mausuliyah atau istifham itu bagaimana caranya? Kalau ma istifham atau ma pertanyaan biasanya dia terletak di awal-awal kalimat bernada tanya, apakah. Kalau dia ma mausul itu ma yang bermakna yang, dan biasanya terletak di tengah-tengah kalimat seperti fayunabbi'ukum bima kuntum, ma mausul. Illa alaiha apa Ustaz? Illa alaiha. Illa alaiha tadi illa istisna. Alaihanya mustasna alaihnya. Istilahnya di dalam itu adalah mustasna alaih. Bapak-ibu radhiyallahu kurang lebih itu pelajaran kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.